Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita atur ke para hadir dan para pemirsa saya Sami Mulja. Alhamdulillah selestarena kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah Ta'ala apareng etik dan kaulah sareng panjenengan untuk melanjutkan kenjeren selangkong Rajab engki penika kalaban bedena majlis ta'lim. Hal penika merupakan paparing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak gampang orang bisa melakukan kelakuan ganto menabi tanpa hidayat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Setuju pemuji keagungan Allah Ta'ala, alladzi hadana lihada, sampun nutuakin kaulah aparing hidayat ke kaulah setajak lihada keangkui agama penika. Lihada saya maksudkan Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tak ada kaulah kaito ngaule hidayat mun tak saking Allah Ta'ala siapa ring hidayat. Miladir penika sekecil apapun kelakuan kadinto bisa elakonin kada pembina hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan syukur dari kaulah serta para ajunan setejen. Ia termasuk semakin penika gento lara sekul gento COP nah panjenengan ke para jemaah iki ke para santri sampai parlo molotkan gula ucap dari bentuk untuk mengisi pun apa boleh waktunya gento pejat paling sepak ba'da subuh gento setelah starina sholat subuh sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari ini biasana menabi starina sholat subuh tidak diisi dengan ibadah, biasanya nang senang tidur boleh. So betul salastana subuh sampai terbit matahari itu ada keistimewaan tersendiri. Dalam sebuah hadis Gusti Kanjeng Nabi penegak dawu man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini fakanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Diulang lagi hadisnya, man shallal ghadata fi jama'atin pasirana orang yang salat subuh fi jama'atin yang dalam berjamaah summa qa'ada fi musallahu maka kare-kare alangku orang penika yang dalam musallana napa masjid napa musalla napa musalla jompo
yadhkurullah, zikir ke Allah Ta'ala. Ya termasuk majelis taklim kan to, termasuk zikir si paling sempurna. Karena di samping mengingat Allah juga memberikan kepahaman. Bukan hanya sekedar mengingat Allah, tetapi juga memberikan kepahaman. Yadhkurullah sampai batasnya hatta tatlu asyamsu, sehingga metu areh. Nah sampuna metu areh deki kan pas salat 2 rakaat senya mana salatul isyraq. Oke. Beni duha, belum sebelum duha. Sebelum duha. Salatul isyraq. Maka ibadah penikah ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Padahal ibadah haji dan umrah sempurna. Masya Allah, luar biasa. Padahal nikah berakun senapa menit iki dari sholat subuh ke metuar kan, ya katakanlah setengah jam ini. Masya Allah, sedang semakin orang umrah PCR karantina sina aguin vaksin buat 2 macam persyaratan semakin kami melaksanakan ibadah umrah. Dan jenengan enggak seampun sedikit ada kebebasan di Mekah, tetapi untuk menembus itu sulit. Ini persyaratan yang harus dipenuhi. Tak maka kencerna bisa diperoleh kun cuma kulung kuat. Makanya haji umrah kan beda telok. Ada haji dunia, haji umrah dunia, haji umrah akhirat. Beda haji dunia akhirat. Haji dunia orang nggak haji umrah sampai tinggalin manusia pun karena tidak memenuhi persyaratan secara syariat. Mungkin karena banyak kekurangan dari kehalalan dunyana, dari kebagusan niat mungkin kurang, sehingga etenalih secara manusia dia melakukan haji tapi yang akhirat tak mau lepan pun apa. Na'udzubillah. Pas nikah nomor 2 kan tuh banyak yang melalaikan, orang tak peduli. Iki kan tuh haji akhirat bulan tak panggil Pak Haji tak mana ya haji tak cuma tak ya terakhir ke juanda tak kroniin ke juanda. Iki kan tuh termasuk dari antaranya iki mereka as-salat subuh berjamaah, zikir majelis taklim sampai metuare dibeli metuare salat 2 rakaat. Ibadah hadis boleh inna yaumal jum'ati hajjul fuqara'i wa idul masakin. Ibadah dan segala. Alhasil kalinto kelakuan cukup menguntungkan ikangkui kepentingan akhirat sehingga dia semakin kanto urusan akhirat kanto ampun mulai dilupakan. Sanajan ke etengali kelakuan akhirat tapi bila emang tabang mak masih murung ketunya murung ini ketunya kegepi. Masya Allah, itu urusan keyakinan urusan keimanan kan tuh ampun mulanin mulanin pudar malum Gusti Kanjeng Nabi kan tuh ada bu bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban wa tuba lil ghuraba. Akabit Islam penikah gharib, asing, aneh, asing ada ber
engki Kanjeng Nabi lembah nerima. Padahal sebelumnya Kanjeng Nabi kan tuh pun dikenal sebagai orang terbaik, sebagai Al-Amin, tak pernah melakukan hal-hal yang merugikan atau menyakitkan orang, mengecewakan, tidak pernah. Gusti Kanjeng Nabi tak pernah. Engki sehingga orang setuju percaya juga Gusti Kanjeng Nabi sebelum Gusti Kanjeng Nabi itu menerima wahyu. Nah, cek pun ulama sebelum Gusti Kanjeng Nabi menerima wahyu itu sebagai orang soleh, ya, sebagai orang soleh. Nah, seampunan menerima wahyu meningkat, bukan soleh tapi musleh. Nah, musleh itu diharapkan untuk membenahi umat, kemucak ngoleh wahyu belum langsung sakut tamka ganto alergi langsung alergi. Kenapa? Karena ganto akan berbenturan dengan nafsu mereka, jadi pas gharib asing ya, tapi jaring kento amanat ya dilaksanakan di Gusti Nabi. Terus jalan lagi. Satu yang percaya, Sayyidina Abu Bakar, Siti Khadijah yang percaya, Sayyidina Ali dibudi merembet. Ya setelah tekanan hawa nafsu mereka itu mulai lunak, ya baru bisa masuk. Baru. Jadi musuh sebelum duluan kalau masuk. Kemudian cak-cakan yang kan bersama benih hadis. Nah, ya untuk kita kembali minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Sampun Gusti yang dia melaksanakan perang Badar. Sekali perang Badar kan itu merupakan perang yang luar biasa, perang yang menentukan. Ini 1 lawan 10. Benih perang. Nah terakhir mayit. Tapi pertolong Allah Ta'ala justru pertolong Allah Ta'ala kan toh etengale enalekan orang Islam itu lemah. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ongko Allah Ta'ala beri pertolong dekat kepi dalam peperangan Badar hale ibn kapi adillah dalam keberadaan apes enak tandi kemampuan. Seterusnya perang tematian gading to pas Kanjeng Nabi adamu rajakna minal jihadil asghari ilal jihadil sahabat kerja. Bobo ada perang lebih hebat boleh ada 1 lawan 10. Jawaban jadi jihadun nafs. Nah, semakin nak kena nek kene mulai bayi mulai RA tentu mengamati kan to nafsunya kan to dimanjakan. Saya pendidikan Islam, melalui pendidikan Islam Gusti Kanjeng Nabi adamu allimu auladakumus sholata wa hum abna'u sab'in, ya ajarin anak sholat tining nak kana jira umur 7 tahun wadribuhum alaiha menukullah artinya bersikap keras, jangan memanjakan. Jangan memanjakan, karena ganto beda istilah nah patah kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Artinya kebiasaan tak saya ganto mulai pertama kene ampun dibiarkan akan menjadi kebiasaan sampun.
Tapi kenapa ini ajaran Islam itu melawan hawa nafsu, karena itu bukan bangkit akan merusak kita, akan menghalangi kita. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala adabu ya ibn Adam adi nafsaka fa innaha intasabat li muadati. Wahai anak Adam, ya ibn Adam, wahai anak Adam, adi nafsak, musuhilah dirimu, nafsumu, musuhilah nafsumu. Jangan dimanja-manjakan. Saya manja. Okay. Kenapa? Fa innaha intasabat li muadati, karena sesungguhnya nafsumu bangkit untuk memusuhi saya. Jadi orang yang melawan syariat, melawan hukum, melawan Islam, bahkan kalau perlu nganggo pengiran Fir'aun, banyak yang lain, itu bukan orangnya tak berapa, nafsunya itu, nafsu masih rajak sampai melawan syariat, menentang syariat. Nah, manusia kan toh yang dalam mana bedana nafsu kan toh ya macam-macam nafsu manusia, macam-macam nafsu manusia. Nafsu kan toh beda nafsu pun an-nafsul bahimiyah, beda an-nafsus sabu'iyah. An-nafsus sabu'iyah, nafsul bahimiyah. Contoh secara umum orang yang tak di pemikiran keangkui kemajuan agama, jadi tadi pemikiran keangkui keselamatan abad, tadi pemikiran masa depan akhirat, sehingga maksud nah kan termasuk nafsunya kan nafsu bahimiyah, nafsu binatang. Nah, kenapa binatang? Binatang pun pemikirannya urusan yukul, urusan zuhud, urusan tebu, itu urusan deeran, urusan perkawinan, urusan ketedungan. Kena telokan itu orang dalam dunia kena ngurus kain aduh orang masih akan nyaman orang masih bisa nyimpen kakanan, masih bisa kan petung bulan orang macam-macam orang nikmat hidup gerakan deeran. Nah, atau bahkan pernikahan, urusan kawin berak ke timur, memparlo ada halal haram, takanan ada halal haram, perkawinan ada halal haram, ada tedung juga segala Arab sekarang kegapi andin, itu termasuk an-nafsul bahimiyah, nafsu binatang. Ya, Allah Ta'ala menciptakan kaula saran panjenengan kadinto sebaik-baik bentuk, dan kaula saran panjenengan sebagai manusia kanto diangkat derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Laqad karramna bani Adam, ongku sing la amul jaakin dana putu Adam. Nah, takrim ya, penghormatan, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala ada nak foto Adam kan apa apa itu ada aturan makan diatur, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihan, ada sampean dari barang-barang sing bagus ya.
min thayyibat barang-barang sing bagus, barang-barang sing halal. Sing halal lakin Allah Taala kan min thayyibat. Wa amalu sholihah men alaku bagus sampean. Jadi cekerna bagus, kelakuan bagus. Amal soleh kan toh kelakuan seiridain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk takrim. Jadi tak somborengan benten makan, ada tak somborengan, ada tingkah tak somborengan, ada mu tak somborengan. Ibadah debu-debu, saya tak ingin ada debu, bisa murtad, bisa keluar dari Islam, bisa macam-macam contoh. Masya Allah. Jadi bidah keulasan panjenengan bidah. Nah untuk bisa melaksanakan contoh menabi keulasan panjenengan mengenal nafsunya, mengenal nafsu, tidak sampai nurut dekat. Beda pula nafsus sabu'iyah, an-nafsus sabu'iyah, nafsu binatang buas. Nafsu binatang buas dimasuk nafsu binatang kayaknya lebih hebat boleh lebih hebat boleh buas. Buas kan selalu ingin menerkam, mempedaya, ingin menguasai. Sekepinnya dan segala buntan tak sekepin sebetulnya makan minum ada lah tadi pikiran boleh, mungkin toh lebih jahat boleh karena kan toh istilahnya jadi predator, hidup jadi predator, jadi pemangsa. Ya memang bawaan nafsu nah berkentok. Padahal secara naluri manusia tidak begitu. Manusia kan diciptakan lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena kurang paham tentang kehidupan sehingga aban rokno wakil dekat kehidupan makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia an-nafsul bahimiyah, an-nafsul as-sabu'iyah. Benar-benar an-nafsul fir'auniyah. An-nafsul fir'auniyah, nafsul fir'aun. Beneran Fir'aun gento ya nomor setong lepacetnya tak ada keatur na pangeran, tak mau kepada peraturan ya. Dia mau ngatur sendiri. Ada orang tak ada ya atur orang. Ada Fir'aun. Benikun tak ada peraturan, anda ya atur Fir'aun. Tidak mau ada orang menyaingi dia. Jadi Odi seakan-akan miliknya sendiri. Tidak ada. Tak memberi kesempatan kepada orang lain. Tak beri kesempatan ke orang lain. Masya Allah. Terus ada kekejaman. Fir'aun itu kejam. Ini karena pada penapanya mana? Dukun. Fir'aun kan kafirin dukun bahwa pada tahun ini akan lahir seorang yang akan menjadi musuh Fir'aun. Siapa dia? Ya tak oleh. Bahkan tahun semakin akan terus Fir'aun mengambil kebijakan. Kebijakannya apa? Semua bayi-bayi yang lahir dibunuh sendiri. Jadi pembunuhan ya cara lambat kan. Dan cara modern tidak begitu. Semakin itu otak Fir'aun itu masih ada. Otak Fir'aun itu ada. Jadi ada beberapa orang itu yang tidak menghendaki dunia itu banyak manusia, sehingga direncanakan pembunuhan secara massal. Kayak pelambatan informasinya, realisasinya ya Allahu a'lam kapan. Jadi cara Fir'aun cuman Fir'aun kasar, semakin
modern, ngakui obat, ngakui kimia, ngakui ya peperangan. Ya Allah, nafsul fir'auniyah, an-nafsul fir'auniyah. Masya Allah, Masya Allah. Itu an-nafsul bahimiyah, an-nafsul sabu'iyah, an-nafsul fir'auniyah. Itu pada duduk lebih. Benar nafsu boleh saya nyaman an-nafsul uluhiyah, nafsu pangeran, nafsu pangeran. Pangeran kan toh ya kan punya sifat yang luar biasa, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mungkin seperti itu. Jadi sifat Allah dan sifat manusia berbeda. Atau ada manusia yang musuh Tuhan itu ada. Ya kalau memang ada sedikitlah ya bisa berkembang pada dirinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lumayan. Tapi tidak mungkin gitu. Itu hanya tekanan nafsunya karena itu ada kekurangan. Kenapa? Nah, tidak mengkikis nafsunya sejak dini. Karena kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Nah, apa untuk mengikis nafsu itu, untuk mengurangi nafsu itu, yang tadinya Gusti Kanjeng Nabi kayak pernah dawuh, rajakna minal jahadil akbar, minal jahadil asghar ilal jahadil akbar. Iki panika jihadun nafs. Dan jihadun nafs itu termasuk itu menambah ilmu, termasuk juga awirid, dikir yang kita lakukan secara istiqomah salah setarina sholat. Ini minimal baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Karena dalam hadis Gusti Kanjeng Nabi kita dulu ala inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulubi zikrullah. Ketahuilah bahwa untuk segala sesuatu itu ada pencucinya, sedangkan pencuci hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu macam-macam. Mana binang Mesir guys, banyak mursyid ya, ada mursyid ya, Syadili, ada mursyid Naqsyabandi, ada mursyid Tijani, ada. Dan kan tahu wiridnya itu beda-beda. Tapi satu yang tidak ada bedanya, ingki panika di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tambahan-tambahannya tak ada. Boleh tambah hasbunallah, boleh tambah bismillah, boleh tambah la haula, boleh tambah ini. Tapi satu la ilaha illallah atau ittafaqu, mereka bersepakat. Karena kenapa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utama zikir jika itu kalimat la ilaha illallah. Dan kan itu saya gunakan kan menekan nafsu, bukan hanya ditekan tapi dibangkitkan. Nafsu itu dibangkitkan sebagai sosok yang yang bercahaya, genten salah kento keinginannya kento buruk. Nah, kalau berzikir kan tuh Allah keinginannya menjadi keinginan yang baik-baik. Bila ada penikah sombong senyamana ulama kan tuh saya tak ahli zikir sombong. Saya berakun ngaji malah ada. Lain haula zikir kan, cuman tidak mau dibilang mereka tidak mau. Cuman tidak ada istilah ijazah tidak ada. Yang penting tahu lah kan kalau saya tetap kita harus melalui ijazah. Kenapa yang dari Kiai As'ad, yang dari Kiai Fulan, Contoh, karena beda debu di Al-Quran sendiri
wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun alimin hakim. Sesungguhnya engkau Muhammad ditalqini Al-Quran dari zat yang maha alim dan maha bijaksana. Nah, kalimat tulaqqa, talqin, talqi kan tahu menerima dari lisan ke lisan, menerima dari lisan ke lisan. Okay. Jadi ya kalau sekadar ijazah macam-macam, tapi bukan untuk diamalkan, ya, untuk menjadi ilmu, ya, untuk menjadi ilmu beri ijazah munawalahnya lah gak digantong. Abu yang pun sebelum umur, nah, kitabnya ada, kitabnya berkembang di mana-mana. Nah, benda orang mangki kitab gantong, ya boleh jadi ilmu boleh. Asal dia sudah paham isinya, paham maknanya, nah, sudah mengerti, bisa. Ini dinisbahkan kepada Abu ya. Tapi untuk diamalkan isinya umpama beda amalan-amalan khusus, nah, kan tuh tetap membutuhkan guru. Karena memang sekadil toh ajaran dari para ahli-ahlilah bahwa khusus untuk tazkiyatun nafas, khusus untuk tazkiyatun nafas yang tak bisa nampak boleh acara TV. Ketika nak baca pun istilahnya man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Pasir orang serta keduan guru dalam urusan tazkiyatun nafas, pencucian jiwa hati, maka gurunya itu setan. Nah, kenapa? Karena kan ada kaitannya dengan barang-barang pengalaman gaib dekik. Sikadima murid tak bisa menganalisa ini benar atau tidak, nah, kecuali lewat gurunya. Lebih lelopot menganalisa kan tuh, ini bukan aja. Ini kita bertawas. Masya Allah. Jadi acara taklim ba'da subuh itu merupakan acara yang sangat mulia dan sangat bermakna. Tadi itu memang sudah ada nas hadisnya bahwa orang yang mengisi waktu dengan ibadah setelah salat subuh sampai terbit matahari, tadi itu merupakan keutamaan yang luar biasa, sampai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sama dengan melakukan ibadah haji dan umrah yang sempurna. Muka-muka para ajunan saya hadir dengan tempat menikah, saya bisa istiqomah sanajana tak sebenar benar ya. Alhamdulillah. Jangan seminggu sekalian dan bisa haji umrah seminggu sekalian. Saya minta dalam kaitan suara dapat saya jadi muka-muka kenapa saya kepada Pak Teti ilmu semanfaat, terutama ada kabupaten Tola Tibi menunjukkan dekat para ajunan sajana orang berbina tak lupa yang satu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.